Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Puji dan syukur para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah, bismillah, di pagi hari ini di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, kita masih bisa dipertemukan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa kemuliaan, membawa kebaikan sebagaimana mulianya dan baiknya bulan yang sekarang kita berada di tengah-tengah bulan ini. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa tinggal sebentar lagi kita sekarang sudah berada di tanggal 27 Ramadan. Jadi malam tadi adalah malam 27, yang mana hampir mayoritas para ulama mengatakan malam 27 itu adalah malam Lailatul Qadar. Dan Nabi di dalam salah satu hadisnya pernah mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu malam 27, karena Nabi pernah mengalami malam Lailatul Qadar itu. Nabi mendapatkan malam Lailatul Qadar itu di malam ke-27. Sehingga kalau kita lihat di dalam surat yang memuat tentang Lailatul Qadar, memang ada ulama tafsir yang melihat surah Al-Qadar itu dari lataifnya, dari keajaiban-keajaibannya. Jadi kalau kita lihat surah Al-Qadar itu jumlah hurufnya itu ada 114, sama dengan jumlah surat di dalam Al-Quran. Jumlah katanya itu ada 30, sama dengan jumlah juz di dalam Al-Quran, gitu. Dan kata-kata Al-Qadar itu, Lailatul Qadar itu ada pada urutan ke-27, gitu kan? Ada pada urutan ke-27. Dan kata-kata Lailatul Qadar itu hurufnya ada 9. Diulang kata-kata Lailatul Qadar itu 3 kali di dalam surat itu. Berarti 9 kali 3 27. Gitu kan? Sampai ada perhitungan seperti itu, ya. Dan diulangnya di ayat berapa? Ayat ke-5, ayat ke-10, ayat ke-12. Dijumlah aja 27 itu kan. Ini memang luar biasa. Dan itu memang faktanya seperti itu. Jadi ada ulama tafsir yang menghitungnya sedemikian rupa. Jadi sehingga ya tanggal malam 27 itu adalah banyak ulama yang mengatakan itu sudah bisa dipastikan malam Lailatul Qadar. Walaupun memang sebenarnya yang namanya Lailatul Qadar itu kalau kita merujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Rasul, taharrau, mencarilah atau carilah oleh kalian. Jadi taharrau itu tidak sekedar mencari, tapi mencari dengan penuh keseriusan, dengan penuh kesungguh-sungguhan, mengerahkan segala apa yang bisa kita kerahkan. Itu nama
Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar itu fi asril awakhir min Ramadan, pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada mengatakan di dalam hadis lain fi sab'il awakhir min Ramadan, pada 7 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi berarti ya kalau kita kumpulkan hadis-hadis itu semuanya, berarti yang namanya Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir. Gitu. Dan memang kalau kita lihat tanda-tanda tadi malam, kalau Rasul pernah mengalami Lailatul Qadar itu keadaan bumi itu tanahnya basah, itu tandanya hujan. Dan tadi malam ya hujannya itu tidak lebat, hujannya rinci-rinci, suasananya redup begitu. Jadi memang jangan-jangan tadi malam yang tidur ini ya, yang tidur, maka ini saya masih agak ngantuk tadi ikut dikir gitu karena semalam hanya tidur setengah jam saja. Kita beriktikaf, jadi beriktikaf di masjid, kita sholat qiyamul lail tengah malam sampai berjamaah dan ya amal-amal gitu. Jadi memang inilah salah satu kemuliaan para jamaah rahimahumullah di dalam bulan suci Ramadan. Jadi penghujungnya itu ada yang disebut dengan Lailatul Qadar. Dan Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasul mengatakan hadis ini dari jalur Abu Hurairah. Rasul bersabda, "Man qoma Lailatul Qadri," man siapa saja qoma Lailatul Qadri, yang dia menghidupkan malam Al-Qadar imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan wa ihtisaban dan keikhlasan, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ghufira, maka akan diampuni lahu baginya, ma taqaddama min dzanbi, apa-apa taqaddama yang terdahulu min dzanbihi, dari dosa. Ya, makanya luar biasa. Jadi orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, berarti kalau kita merujuk kepada hadis-hadis tadi yang tidak saya sampaikan semuanya, bahwa malam Lailatul Qadar itu ya dari hadis yang tadi disampaikan, berarti di 10 hari terakhir. Maka orang yang menghidupkan 10 hari terakhir dengan penuh keimanan, wahtisaban dan keikhlasan, maka dia akan mendapatkan keutamaan ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, akan diampuni dosa-dosa yang telah terdahulu. Jadi di dalam hadis ini menggunakan kata-kata ma. Jadi ma itu artinya apa saja. Jadi dosa apa saja yang terdahulu. Di dalam redaksi yang lain ada kata-kata wa ma ta'akhkhar dan wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang, yang terdahulu dan yang akan datang. Tetapi dalam hadis yang sahih wa ma ta'akhkhar itu enggak ada. Ya. Jadi makanya yang disepakati itu oleh para ulama hadis adalah dosa-dosa yang terdahulu. Walaupun tadi ada yang mengatakan wa ma ta'akhkhar. Wa ma ta'akhkhar, dosa-dosa yang terdahulu itu ya akan diampuni. Dosa apa? Segala dosa. Dengan apa? Dengan kita menghidupkan malam Lailatul Qadar. Maka oleh karena itu ya tantangannya berat di 10 hari terakhir itu, ya. Di 10 hari terakhir itu. Ya untung tidak mudik. Untung tidak mudik, ya. Jadi ada kesempatan yang memang seharusnya di 10 hari terakhir itu ya jangan mudik. Sekarang kita alihkan mudiknya nanti di Idul Adha saja. Jadi Idul Adha saja mungkin. Karena hari raya yang besar itu bagi umat Islam adalah Idul Adha. Yang di kampungnya lebih ramai lagi, ada nyembelih sapi. Kita alihkan ya kebiasaan. Yang penting kan pulang kampung, betul ya. Memang sudah pada
pada Ramadan ini yang tidak boleh kita bisa menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir. Berarti ini tinggal berapa? 27, 28, 29, 30. Kalau 29 hari berarti tinggal ya 2 hari lagi. Kalau 30 hari Ramadannya ya tinggal 3 hari lagi. Jadi tidak terasa, ya. Tidak terasa. Maka ini yang harus menjadi introspeksi kita. Apakah kita itu di bulan Ramadan ini termasuk orang-orang yang ghufira lahum ma taqaddama min dzambi atau tidak? Begitu. Dan hadis ini juga nyambung terhadap perkataan Nabi, wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi yang akan diampuni dosa-dosa terdahulu di bulan Ramadan itu pertama orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, yang kedua orang yang berpuasa dengan iman wa ihtisaban. Jadi bukan orang yang berpuasa saja, tapi ada orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Bagaimana menghidupkan malam Lailatul Qadar itu? Salah satunya yang dicontohkan oleh Rasul adalah dengan beriktikaf. Tapi bukan satu-satunya. Saya kan nggak bisa iktikaf. Saya lagi kerja, begitu. Saya agak malas ke masjid. Senangnya istiqaf. Jangan istiqaf gitu katanya. Jadi ya kalau tidak bisa iktikaf, yang penting di malam-malam 10 hari terakhir itu kita menghidupkan malam tersebut. Dan Rasul telah mencontohkan kepada kita ketika Rasul ditanya, jika ternyata kita itu bertepatan ada di malam Lailatul Qadar, apa yang harus dikatakan? Maka kata Rasul, katakanlah Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Gitu. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau afuwun, maha pengampun. Maha pengampun. Jadi afuwun ini beda dengan ghafurun. Jadi afuwun itu lebih hebat daripada ghafur. Afuwun, jadi afuwun itu yang pengampunnya itu, kalau ghafur itu mungkin pengampunnya masih ya pilih-pilih orangnya, pilih-pilih apa yang diampuninya gitu. Tapi kalau afuwun ya apapun, siapapun, ya, dosa apapun, siapapun yang pada malam 10 hari terakhir itu dia memohon ampun, maka pasti akan diampuni. Karena Allah tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena engkau ya Allah mencintai ampunan tersebut, fa'fu anni, maka ampunilah. Nah, ini yang salah satunya harus kita banyak dibaca, ya Allahumma innaka afuwwun. Kapan dibaca? Kapan? Begitu. Kapanpun, terutama di malam hari 10 hari terakhir, dikirnya begitu tuh. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di rumah begitu. Kalau di rumah masih ada pekerjaan, gak bisa ke masjid, ya itu aja. Gak bisa itikaf di masjid, ya dikir di rumah begitu tuh. Sambil melakukan pekerjaan. Atau ya sambil kita di rumah sambil duduk di atas sajadah, kalau nggak bisa ke masjid ya silakan dihidupkan. Walaupun memang ya berbeda dengan orang yang berada di masjid. Dan momentum 10 hari terakhir itu adalah yang momentum untuk menyendiri sebetulnya. Makanya kenapa ada itikaf? Momentum untuk menyendiri, dia berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya itikaf itu diam diri di masjid walaupun sejenak dan hatinya connect kepada Allah, tidak connect kepada yang lain. Itu namanya itikaf. Jadi kalau itikaf ngobrol sambil ngopi, nah itu bukan itikaf. Itikaf tapi ngopi, ngobrol, ngerokok, itu bukan itikaf. Jadi itikaf itu kita diam diri di masjid, mengkonekkan diri kita dengan Allah. Ya mau mengonekkan dengan Allah itu dengan berzikir, dengan beristighfar, dengan berdoa, silakan konekkan diri kita ini dengan Allah, sambungkan diri kita ini dengan Allah, itu namanya itikaf. Nah, tersisa ya malam ganjilnya ada 1 malam lagi, ya silakan nanti bisa dimanfaatkan. Jadi ini sungguh luar biasa. Nah cuma pertanyaannya bagi kita para jamaah rahimakumullah, kalau tadi di dalam hadis ini dikatakan ma taqaddama,
apakah benar semua dosa akan diampuni? Semua dosa akan diampuni. Maka untuk melihatnya kita harus melihat dulu ada enggak yang mengkhususkannya. Karena kalau ada kata-kata umum di dalam sebuah kaidah itu dikatakan bahwa lafzul am, lafaz yang umum itu ya pokok ala umumi, tetap pada keumumannya, malam yarid dalilun yukhassisu, kalau belum terdapat dalil yang mengkhususkannya. Maka kita harus mencari dulu. Kalau ini tadi semua dosa akan diampuni, yang terdahulu apakah memang betul-betul semua dosa? Kita lihat dulu, ada nggak dosa yang tidak bisa diampuni oleh puasa? Ada tidak? Ada nggak dosa yang tidak bisa diampuni oleh menghidupkan malam Lailatul Qadar? Ada tidak? Ternyata kalau kita lihat hadis ada. Dosa apa itu? Dosa yang Rasul ketika bertanya kepada para sahabat, kata Rasul itu, wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian itu mal muflis? Siapa orang yang bangkrut itu? Siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, orang yang bangkrut itu adalah man la dirhama wala mata'alam, orang yang tidak memiliki dirham, uang receh sedikit pun, wala mata'alahu, dan orang yang tidak memiliki kekayaan. Begitu kata para sahabat, itu orang bangkrut yang ada pada kamu wahai Rasulullah, orang yang tidak punya uang sama sekali, uang receh juga gak punya. Begitu, itu bangkrut. Kalau kita masih punya uang receh itu gak bangkrut itu. Mohon maaf, gak ada, itu gak ada, itu gak ada yang kecil-kecil, yang gede banyak. Jadi mas sudah gak uang receh, sudah gak ada, apalagi yang gede. Gitu ya. Yang gede gak ada, yang receh gak ada, itu namanya bangkrut. Gak punya harta, itu namanya bangkrut kata para sahabat. Tapi apa respon Rasulullah SAW dari jawaban sahabat itu? Kata Rasul, bukan itu. Al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umat itu kata Rasul adalah orang yang ya'ti yaumal qiyamah, dia datang pada hari kiamat bisaumin, dengan ibadah puasa, wa hajjin wa zakatin wa sholatin. Jadi ini adalah orang yang rajin melakukan ibadah. Dia rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin hajinya, rajin mengeluarkan zakatnya, tetapi dia itu qad satama hada, dia itu suka mencaci maki orang lain, suka memfitnah orang lain, suka memakan harta yang bukan haknya. Jadi ada ternyata dosa yang tidak bisa diampuni oleh ibadah puasa itu. Dosa apa? Dosa yang kita lakukan kepada orang lain. Nah, ini sebenarnya yang tidak bisa diampuni oleh puasa. Berarti puasa itu akan menghapus seluruh dosa kecuali dosa kita yang kita lakukan kepada orang lain. Karena kita mencaci maki, karena kita memfitnah, karena kita menumpahkan darah, karena kita memakan harta orang lain yang bukan haknya, korupsi. Nah, maka inilah yang tidak akan diampuni dengan puasa itu. Bahkan dosa inilah yang akan memakan pahala-pahala ibadah kita. Begitu. Sampai nanti itu kata Rasul diceritakan, nanti itu akan ada orang-orang yang datang. Sebenarnya si ahli ibadah ini kata Rasul sudah mau dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia mau dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang unjuk tangan, "Ya Allah, jangan dulu dimasukkan surga." Kenapa? Dulu dia pernah menyakiti hati, sakitin hati. Begitu. Dia pernah memfitnah. Kalau ada satu orang yang difitnahnya, satu orang ya, unjuk tangannya. Kalau dua orang, kalau tiga orang. Kalau se-RT, begitu. Kalau se-RW, kalau sekomplek. Begitu. Jadi kalau ada orang yang kita sakiti satu komplek, maka satu komplek itu nanti akan dia unjuk tangan. Akhirnya apa? Akhirnya pahala
habis itu pahala sholatnya, tinggal pahala puasanya. Masih ada juga ternyata yang punya utang. Dulu dia itu tuh pernah mengambil uang zakat gitu kan. Uang zakat dimakan sendiri tuh, nggak dibagikan zakatnya. Katanya sudah dibagikan, ternyata ya dimakan sendiri. Dan banyak yang untuk tangannya begitu. Akhirnya habislah pahala puasanya, habislah pahala hajinya, pahala zakatnya, ludes semua amal ibadahnya, tapi yang menuntut itu masih ada. Maka penyelesaiannya apa? Akhirnya keburukan dari orang yang menuntut itu diberikan kepada si ahli ibadah itu. Dan pada akhirnya kata Rasul, "Fatuliha binnar", maka si ahli ibadah itu dilemparkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sungguh mengerikan. Jadi ahli ibadah juga ternyata berpeluang untuk berada di neraka Allah Subhanahu wa taala kalau dia masih punya dosa kepada orang lain yang belum diselesaikan. Begitu. Ya, dosanya belum selesai, belum maaf-maafan, belum saling membebaskan, begitu, belum berdamai. Nah kalau nanti nggak bisa berdamai, udah ya Allah damai aja, salam-salaman, minal aidin wal faizin, nggak bisa nanti. Begitu. Makanya memang kenapa kita itu dianjurkan untuk sholat berjamaah, ada perkumpulan, sebetulnya salah satunya itu adalah peluang agar kita itu ya bisa saling memaafkan, gitu ya. Memaafkan satu sama lain. Kenapa kita itu harus baik kepada tetangga agar tidak terjadi sendiri. Kita itu memang rajin ke masjid, rajin sholat berjamaah, rajin melakukan berbagai ibadah, tetapi dengan tetangga jelek, dengan tetangga tidak kenal, begitu. Itu bahaya, begitu, bahaya. Dengan saudara juga sama, ya saling menjelekkan dengan saudara, ini bahaya. Maka inilah yang harus ya kita perbaiki agar memang pahala puasa kita itu atau ibadah puasa kita itu, ibadah kita menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar itu akan menghapus semua dosa kita. Nah harapannya nanti setelah Ramadan itu selesai, kita berpisah dengan bulan Ramadan, Ramadan meninggalkan kita termasuk orang-orang yang sukses. Kita betul-betul bersih dari segala dosa. Kita tidak termasuk kepada kata Rasul, bahwa kata Rasul nanti akan ada orang yang merugi. Ada 3 golongan yang merugi. Salah satu golongan yang merugi itu kata Rasul, rogima'an furujulin, rugilah seseorang dakhala alaihi Ramadan, dia atau masuk alaihi kepadanya Ramadan, bulan Ramadan, bangsalahu, kemudian Ramadan itu berakhir qabla ayyub farad, tetapi dia belum mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita khawatirkan. Sebentar lagi kita berpisah dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu dulu kita nanti-nantikan, kita rindu-rindukan. Ketika berpisah ternyata kita tidak dapat apa-apa. Kita dari puasanya itu hanya mendapatkan haus, lapar dan dahaga saja. Kam min shaimin kata Rasul, laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Maka di penghujung Ramadan ini memang ya tadi, kalau ada momentum untuk menyendiri, itu introspeksi. Ramadan ini sudah merubah diri saya, sudah menjadikan saya ini digugurkan dari berbagai dosa. Nah kita introspeksi. Maka kenapa di hari raya Idul Fitri itu kita disunahkan untuk apa? Bermaaf-maafan, agar tadi sempurna, begitu. Kesalahan kepada orang lain itu terselesaikan juga, sehingga ya bebas-bebasan. Maka kalau kita punya dosa kepada orang lain, nah bagusnya memang diucapkan. Bagus. Maaf ya Pak, waktu itu saya pernah naik motor, Bapak terciprat bajunya, padahal mau ke masjid, tapi dia belum mau maaf ya. Mohon maaf Pak, waktu itu saya pernah berkata
kalau kita masih ingat ya terhadap dosa itu, maka bagusnya ya dosa itu disampaikan. Nah ini penting. Karena kalau kita tidak bermaaf-maafan, dosa itu masih tetap ada di dalam diri kita, maka kita tadi akan menjadi orang-orang yang masyarakat. Apalagi kita menjadi seorang pemimpin, menjadi ketua DKM, DKM gitu, ya. Menjadi ketua RT, menjadi ketua RW, begitu ya, menjadi kepala desa, menjadi Pak Lurah, menjadi camat. Jadi camat itu kalau salah dan diikuti, presiden itu kalau salah dan diikuti, maka dosanya itu sebanyak orang yang mengikuti. Dan kalau melakukan kesalahan, ada orang yang terzalimi, maka orang yang terzalimi itu akan menuntut. Makanya kenapa kalau dulu itu para sahabat itu ketika diangkat menjadi pemimpin itu tidak mau, karena ngeri, lihat dosanya ngeri. Coba kita bayangkan ya presiden saat ini, naudzubillah summa naudzubillah, perbuatan dolimnya itu banyak masyarakat yang tersakiti ya, yang mau mudik tidak boleh tersakiti itu berapa tuh nanti menuntut tuh ya, yang terdolimi para ulama ya. Kalau kita lihat di penjara itu ya, di penjara itu banyaknya ulama. Nah menurut ahli itu atau di dalam, kalau kita lihat di dalam hadis juga, kalau di dalam penjara itu banyaknya ulama, bukan penjahat, berarti itu pemerintahnya tidak benar. Kalau banyaknya penjahat itu benar. Nah kita lihat di penjara ini banyak siapa? Banyak ulama, banyak ustaz, atau banyak betul-betul penjahat. Ini makin mengerikan gitu ya. Dengan perkataan ya yang baru-baru ini ya main-main gitu kan. Apa namanya itu bipang kan bipang tapi bipang apa bipang ya babi panggang gitu kan, babi panggang. Padahal memakan daging babi itu termasuk dosa besar bagi besar. Itu hadisnya sudah ya jelas nyata gitu. Jadi memang ya inilah yang mengkhawatirkan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan. Jadi kalau menjadi pemimpin itu, pemimpin tidak baik, itu ya resikonya gitu. Ya resikonya. Kan seharusnya Ramadan ini ya bisa menyucikan berbagai dosa kita, membersihkan berbagai dosa kita, bukan malah ya di bulan Ramadan ini menambah dosa kita. Jadi insya Allah berarti kalau kita sudah menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, kita sudah melakukan puasa dengan iman wa ihtisaban, dan kita sudah meminta maaf kepada orang yang pernah kita melakukan dosa kepadanya, orang yang pernah kita zalimi, pernah kita fitnah, pernah kita sakiti, maka insya Allah dosa-dosa kita itu akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa ini atau diampuni dosa ini adalah sesuatu yang kita harapkan dan sesuatu yang menyenangkan kita dan sesuatu yang bisa mengantarkan